Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Melanjutkan yang kemarin, kita masih mengkaji tentang sholat. Karena salah satu tanda menjadi orang muslim adalah sholat. Sholat sekali lagi sangat penting. Oleh karena itu, karena dengan sholat itulah kita connect dengan Tuhan. Kalau HP itu dicasnya melalui dengan listrik, maka manusia cara recasnya itu dengan sholat. Saat sholat kita menghadap Allah. Saat sholat kita juga mengarahkan visi kita, mengarahkan pikiran kita, mengarahkan jasmani kita kepada zat yang tunggal, kepada Tuhan seru sekalian alam. Nah, karena Tuhan itu suci, yang menciptakan tentang kesucian, tentang kebaikan dan lain sebagainya yang sangat positif, maka kita pun juga harus suci. Nah, dalam sholat itu ada 4 hal yang dilakukan sebelum sholat dan 3 hal yang harus kita ketahui setelah melakukan sholat. 4 hal itu apa aja? Yang pertama adalah aurat. Jadi ketika sholat itu harus menutup aurat. Aurat itu kalau dalam ilmu fikih yang paling sederhana, kalau laki-laki itu antara pusat sampai dengan lutut. Sehingga ketika kita sholat pakai celana ketok bumbung yang bisa nutupi pusat juga bisa nutupi lutut, itu sudah sah. Itu secara ilmu fikih. Tapi dalam kehidupan kenyataan itu kan nggak layak. Jadi ya pakai baju, pakai celana atau pakai sarung, juga pakai kopiah. Selanjutnya ini tentang aurat. Untuk perempuan, auratnya itu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini bukan aurat, jadi semua tidak tertutupi juga tidak apa-apa. Kalau wajah tidak ditutup tidak apa-apa. Jadi sholat tuh kalau perempuan tidak usah pakai cadar juga nggak apa-apa, karena itu bukan aurat. Selanjutnya yang kedua, setelah kita tahu aurat kita, tahu kita batas-batas apa saat menyembah Tuhan yang harus kita tutupi, kita tahu juga apa yang saat menyembah Tuhan itu boleh terlihat, maka yang kedua adalah kita tahu tentang kesucian. Jadi ketika sholat kita harus di tempat yang suci, kita harus pakai pakaian yang suci, kita juga yang ketiga wudhunya juga pakai air yang suci. Ukurannya apa? Yang paling aman saja itu ketika Anda wudhunya di keran, insya Allah sudah suci semuanya. Selanjutnya yang keempat, kalau kita sudah pakai AA, kita sudah tahu aurat kita masing-masing, kita tahu tentang kesucian yang harus kita kenakan saat sholat, kemudian kita juga mensucikan jiwa kita melalui wudhu, maka yang keempat adalah niat sholat. Kemarin kita sudah singgung, sholat itu ada 5 kali sehari yang wajib, yang sunnah sangat banyak. Dalam sholat 5 kali sehari, niatnya itu beda-beda. Niat itu sebenarnya dalam hati. Kalau niat dilafatkan itu nawait usolli fardhu subuhi kalau subuh. Kalau zuhur usolli fardhu zuhri. Kalau asar usolli fardhu asri. Kalau maghrib usolli fardhu maghribi. Kalau isya usolli fardhu isya'i. Itu niatnya yang sangat pendek. Adapun lengkapnya Anda bisa googling, Anda bisa searching, Anda bisa cari di internet, akan tersedia sangat banyak. Selanjutnya yang harus dilakukan, yang harus kita ketahui setelah kita sholat itu adalah tentang hadas kecil, tentang hadas besar, dan yang terakhir tentang najis. Hadas kecil itu misalnya kalau kita setelah wudhu, setelah sholat kita kentut misalkan,
maka mau sholat lagi kita harus wudhu lagi. Tapi selama kita tidak berhadas kecil, kita juga tidak berhadas besar, maka kita bisa langsung sholat tanpa harus wudhu. Najis itu apa? Najis itu kotoran. Bisa kotoran ayam itu najis, kotoran manusia itu juga najis. Segala macam kotoran yang mengandung kuman itu adalah namanya najis. Kalau najis harus dibersihkan. Anda sholat, Anda belum kentut, Anda belum bersentuhan dengan perempuan lain. Perempuan itu adalah perempuan yang bukan muhrim. Anda tidak bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, dan Anda misalkan terkena kotoran ayam kakinya, maka Anda nggak perlu wudhu, hanya cukup membasuh kotoran ayam saja biar bersih. Tapi kalau Anda setelah sholat kentut atau bersentuhan dengan perempuan lain, maka Anda harus wudhu. Kali ini itu yang kita share, semoga bisa membawa manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.